Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang boleh menyapa kita pada malam hari ini, di malam Natal yang indah ini, tertulis di dalam kitab Mazmur 20 ayat yang ke-7. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, saya mempunyai suatu cerita kepada saudara-saudara, di mana ada seorang atlet yang ingin mendapatkan sebuah kemenangan. Dia berusaha untuk berlatih semaksimal mungkin. Dia tidak hanya berlatih untuk 1 kali, 2 kali, namun setiap harinya dia sangat rutin untuk berlatih. Pagi sore dia berlari, dan di saat dia berlatih, dia tidak memikirkan apa yang menjadi keluh kesahnya pada saat berlari. Meskipun keringat berguyur di dalam tubuhnya, dia tidak peduli. Meskipun kakinya terasa lelah, dia tidak peduli. Namun ada prinsip di dalam hatinya, aku harus jadi pemenang. Aku harus menjadi orang utama dari orang-orang yang lain. Aku tidak bisa menyerah. Sebelum aku mendapatkan kemenangan tersebut, aku tidak akan pernah lelah. Meskipun aku gagal untuk tahun ini, aku akan mencoba tahun depan. Aku harus jadi pemenang. Aku tercipta menjadi pemenang. Dia berkata demikian. Dan seketika dia melakukan pertandingan, karena usahanya yang sangat maksimal, dia mendapatkan kemenangan tersebut. Usahanya tidak sia-sia. Usahanya yang sangat sulit mendapatkan buah dan hasil yang sangat luar biasa. Nah, kita pun demikian saudara-saudara. Ketika kita ingin menang di dalam Tuhan, kita harus mempunyai usaha yang sangat maksimal, di mana kita harus meninggalkan semua keinginan kita yang ada di dunia ini. Kita hanya memiliki keinginan hidup tenang di dalam Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tema kita pada malam hari ini yaitu Natal membawa kemenangan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita ketahui 2 tahun yang lalu kita tidak dapat merayakan Natal bersama, dikarenakan ada COVID-19. Namun di malam hari ini kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kemenangan kepada umatnya, di mana kita dapat menghadapi COVID-19, dan pada malam hari ini kita dapat merayakan Natal bersama. Pada malam hari ini kita harus tahu bahwa Natal ini adalah kemenangan daripada Allah. Bahwa Natal pada malam hari ini adalah kemenangan umat-umat Tuhan yang telah terpilih menjadi hamba-Nya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi, sebagai seorang pemenang tidaklah mudah. Banyak tantangan yang harus kita lalui, banyak resiko yang harus kita lalui, dan kita harus membiasakan diri kita untuk berlatih. Yang menjadi contoh ketika kita harus melalui fase-fase agar kita mendapatkan kemenangan, yaitu yang pertama, kita harus hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan berarti mampu meninggalkan seluruh keinginan duniawi yang kita miliki pada saat ini. Contoh,
bagi kita pemuda-pemudi pada saat ini lebih mengutamakan gadget, lebih mengutamakan Mobile Legends untuk bermain game daripada untuk beribadah. Dalam hal ini kita tidak mendapatkan kemenangan. Di mana kita telah mempertuhankan Android kita, di mana kita telah mempertuhankan game kita. Sering sekali kita melakukan ibadah, kita mengutamakan Android kita. Di mana kita lebih memilih membuka WA daripada membuka firman Tuhan. Di mana kita lebih memilih untuk membuka chat dari si doi daripada membuka kebenaran firman Tuhan. Namun pada malam hari ini dikatakan bahwa Natal membawa kemenangan. Tuhan Allah membawakan kemenangan di malam Natal ini, di mana kita umat-umatnya yang telah merayakan Natal pada malam hari ini harus membawa kemenangan ketika kita keluar dari gereja kita ini. Karena dikatakan bahwa kita akan diberikan kemenangan yang gilang gemilang. Yang artinya kita adalah pemenang. Kita bukanlah orang yang terbelakang, namun kita harus menjadi orang yang terdepan. Terdepan di dalam bidang apa? Kita harus terdepan di bidang pelayanan kita. Berbicara tentang pelayanan tidaklah harus berkhotbah. Berbicara tentang pelayanan tidaklah harus membawa potong, membawa ende dan lain sebagainya. Namun berbicara tentang pelayanan, kita harus mampu mempunyai sifat yang benar-benar, sifat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus lahir ke dunia ini untuk membawakan kemenangan bagi setiap orang. Di mana Tuhan Yesus Kristus lahir untuk menebus dosa-dosa manusia. Menebus dosa-dosa kita pribadi lepas pribadi. Nah, ketika Tuhan Yesus lahir, Ia penuh dengan kesederhanaan. Namun meskipun Dia lahir dengan kesederhanaan, Dia mampu membawa kemenangan bagi banyak orang. Dia mampu menyelamatkan banyak orang. Bahkan Dia mampu menjadikan kita orang berdosa untuk memuji dan menyembah Dia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan agar kita sanggup menjadi pemenang? Yang perlu kita lakukan yaitu yang pertama, meninggalkan apa yang menjadi kebahagiaan kita di dunia ini. Meninggalkan kebahagiaan di dunia ini bukan berarti kita dilarang untuk tersenyum, kita dilarang untuk tertawa, kita dilarang untuk bersolidaritas satu dengan yang lain. Tidak. Namun, ketika dikatakan demikian, kita harus mampu hidup benar-benar di dalam Tuhan. Kita harus membuktikan bahwa di malam Natal ini memang betul-betul ada kemenangan yang daripada Tuhan. Karena malam hari ini adalah malam yang penuh dengan kemenangan yang Tuhan berikan. Karena sudah saya katakan, 2 tahun yang lalu kita tidak dapat untuk melakukan Natal. Namun di malam hari ini, di tahun 2022, Tuhan memberikan kemenangan kepada umatnya untuk merayakan Natal bersama. Biarlah damai Natal tersebut, kemenangan Natal tersebut dapat kita miliki di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan yang tertulis pada malam hari ini mengatakan bahwa kemenangan agar kita miliki di dalam kehidupan kita masing-masing. Demikian kebenaran firman Tuhan. Amin.